Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video ini aku ingin bahas mengenai posisi ya, posisi siap ketika kita, ya mungkin kalian udah pernah tahu sih kalau eh, bolanya dari kita angkat, kita sebaiknya pakai posisi yang kiri dan kanan. Jadi jaganya kiri dan kanan. Kalau bolanya kita turunin, itu posisinya paling bagus depan dan belakang. Jadi posisi itu maksudnya formasi ya. Nah, walaupun teori ini sebenarnya udah lama banget ya. Itu setiap pemain badminton pasti udah tahu lah. Cuman pada prakteknya masih bingung sih. Jadi kadang-kadang eh, walaupun posisinya nggak enak, tetap misah kiri kanan karena bolanya tuh diangkat. Terus ada juga yang merasa bingung bola setinggi itu, ya aku nggak bisa kasih jawabannya pasti ya, itu karena tergantung beberapa faktor. Dan salah satunya adalah aku nggak bisa bilang kalau bola setinggi kira-kira 2 meter itu kamu harus jaganya kiri kanan. Nah, kalau lawannya sendiri tingginya se-Excelsen, lawannya aja udah tinggi ya, bagi dia bola setinggi 2 meter ya tanggung. Jadi rawan di smash. Dan mungkin bola di angka 2 meter masih cukup pendek ya. Dan kalau lawannya masih anak-anak sih atau masih belajaran, ya termasuk nggak perlu jaga kiri kanan. Tapi di video kali ini aku akan fokus pada service flick ya. Jadi service flick itu biasanya disaranin habis servis langsung balik ke kamar tempat kita servis. Jadi jaga kiri dan kanan. Kalau kita servisnya di kanan, kita harus balik jaga di kamar yang kanan. Jadi habis servis langsung lompat atau melangkah balik ke kamarnya. Dan itu ada posisi yang benar dan ada posisi yang salah. Kadang-kadang aku lihat teman-teman itu walaupun misah ya, jadi habis servis flick terus dia tahu harus misah, harus jaga kiri kanan, tapi nempatin di kamarnya itu nggak tepat gitu. Dan aku juga nggak bisa kasih jawabannya pasti karena itu tergantung bolanya dari kita. Misalkan kita itu servisnya ke arah backhandnya lawan. Kalau pemain kanan ya, untuk pemain kanan servis dari kanan itu lawannya juga kanan, backhandnya lawan itu berarti kan di belakangnya garis T ya, jadi lurusannya garis tengah. Nah kalau kita servisnya itu ke arah tengah, split ke arah tengah dari lapangannya lawan, itu kita jaganya kanan. Jadi gak perlu di tengah-tengahnya kamar kanan, tapi malah agak ke kolomnya double yang di sebelah kanan supaya temenmu yang berada di belakang ya biasanya atau berada di sebelah itu bisa nempati kamar di kiri dan jaganya agak di tengah, agak ke daerah T. Tapi kalau kebalikannya yang dari kanan servis ke arah forehandnya lawan itu tetap jaganya balik lagi di kamar yang sebelah kanan, tapi jangan jauh-jauh dari garis T. Justru pemain yang satunya yang nggak servis itu justru harus nempatin di lurusannya dari bola yang tadi di flick. Jadi di sekitar pokoknya jaga di kolomnya double itu. Nah, teori-teori ini sebenarnya ya juga nggak mutlak ya, karena aku lihat walaupun atlet juga kadang-kadang flick serve terus
dia tetap di depan. Jadi tetap dijaga di tengah depan. Habis service flick terus langsung kayak gitu. Eh, aku nggak tahu alasannya atlet, tapi menurutku yang pertama mungkin karena lawannya juga atlet, jadi untuk bisa nyemes itu lebih cepat untuk smash balik ya. Jadi habis kita service flick terus lawan tuh nyemes balik itu cepat pasti daripada kebanyakan kita. Terus kalau memang cepat kita mau melangkah mundur itu udah kayak percuma dan malah jadi tambah bolong gitu. Maksudnya defense-nya itu bolong karena kita kan perlu waktu untuk minggir atau misah, itu kan perlu waktu. Dan kalau lawannya cepat, ya selagi kita melangkah atau melompat ke arah siap ke arah kiri dan kanan, smashnya dari lawan udah tiba di lapangan kita, dan kita itu kalau posisinya nggak siap atau posisi berlari atau melompat terus melakukan defense itu biasanya nggak bagus pengembaliannya. Lagi pula kalau bolanya kita flick ke daerah lurusannya garis T ya, di tengah-tengahnya lawan, itu biasanya lawan tuh nyemesnya ke daerah yang tengah aja, jadi di lapangannya single. Mungkin pemain yang di belakang kalau udah dikasih apa-apa ini mau ngeflick, terus pemain yang habis servis dia nggak gerak, tetap jaga di depan, berarti yang belakang harus berfungsi sebagai pemain single, langsung terima defense. Tapi jarang banget ya kalau atlet itu di flick serve biasanya ngasih kayak drop shot silang atau smash lurus ke arah kolomnya double, itu jarang. Atau smash silang ya, pokoknya ke kiri kanan tuh jarang. Ya mungkin itu salah satu faktor atau alasan mengapa kalau habis flick atlet-atlet itu juga nggak pindah, tetap jaganya depan dan belakang. Mungkin yang pertama kita bisa lihat dari arah kita ngeflicknya itu ke arah mana. Lalu yang satunya, faktor satunya ini mungkin bisa diterapkan walaupun kalian bukan atlet ya. Faktor satunya adalah kita amati lawan itu kesulitan atau enggak buat ngambil servisan flick kita. Kadang-kadang kan ada pemain yang kayak mau nerkamu gitu. Jadi bedanya ya kalau yang nerima servis itu atlet, bedanya sama yang bukan atlet itu kalau yang nerima atlet itu tubuhnya condong ke depan, jadi tepat kakinya itu berada di belakangnya garis putih, deket banget pokoknya sama garis putih di garis T itu, terus badannya condong ke depan. Tapi kalau di flick masih bisa lari atau lompat ke ngambil yang di belakang. Nah, itu karena mereka atlet ya, jadi udah terlatih untuk lompatnya udah cepet dan jangkauannya lebih jauh. Tapi kalau kita bukan atlet, sebaiknya sih agak mundur dari garis T itu, dari garis putih itu agak mundur satu langkah supaya kita bisa ngambil lebih gampang. Misalkan kamu langkahnya pendek atau mungkin kakimu nggak bisa menjangkau jauh, itu tambah mundur lagi gak apa-apa. Jadi mungkin lebih enak sih jaga di tengah-tengahnya, pas di daerah kamar situ. Nah, kita bisa amati lawan tuh berada di mana. Kalau berada di tengah-tengah terus kita ngeflick ya sama aja percuma menurutku kalau kalian ngeflick, kecuali memang ada tanda-tanda lawan tuh lengah ya. Jadi kayak belum siap terus kita ngeflick. Ya sebenarnya ini kayak curang sih, soalnya lawan belum siap. Biasanya itu kalau habis tanya skor, terus habis kayak
lawan itu masih tola-tole, terus begitu habis noleh pandangannya ke depan terus kita langsung servis di flick. Nah itu agak curang sih tapi eh, bis. Nah kalau lawannya itu kan kaget tuh reaksinya biasanya langsung mukul. Nah, kalau dipukul berarti kan dianggap udah siap. Kalau nggak dipukul kita bisa lawan bisa bilang "Oh, belum siap, jadi minta let atau diulang. Ada sih ke teman-teman yang kayak curang gitu ya, jadi udah dipukul terus bilang aku belum siap. Tadi tanya skor, aku belum siap, tapi lah kok mau pukul. Oh, itu curang ya. Nah, yang kedua ini kita lihat kalau misalkan lawan itu berdirinya di belakang garis putih persis, lalu kita ngeflick. Nah, itu kalau yang bukan atlet biasanya kelabaan atau bingung ngambilnya itu bagaimana. Biasanya yang amannya itu di lob. Atlet juga melakukan hal itu. Jadi kalau memang tanggung atau udah kepepet banget, mereka bakal ngelob. Terus pasti balesnya di smash kalau ngelob. Tapi kalau pemain-pemain yang biasa gitu, kalau berdirinya dia terlalu maju, deketnya di belakangnya garis putih itu kakinya di situ, biasanya dikasih ngeflick dia bakal ngelob atau mungkin ngasih turunin bola itu bakal tanggung. Jadi pemain yang habis servis itu nggak perlu pindah kiri kanan, cukup mungkin nunduk aja tapi siap-siap raketnya juga di atas. Jadi siap-siap terima smash dan siap-siap terima drop shot dari lawan. Nah, biasanya itu nanggung, soalnya dia kepepet tapi maksa nurunin bola. Nah itu wajib ya. Jadi yang habis servis ini nunduk biar kalau di smash nggak kena mata, tapi juga harus siap untuk ngambil bola-bola yang bakal tanggung. Nah kalau misalkan lawan berdirinya nggak di deketnya garis putih, di tengah-tengahnya kamar, dan kita ngeflick biasa ya, itu lawan punya potensi untuk nyemes kita. Kita ada dua macam sih. Kalau memang tanggung banget ya, jadi dilihat dari ketinggiannya ngeflick itu kalau tanggung smashnya dari lawan pasti keras, dan itu kalau kita nggak siap atau nggak pindah cepat, apalagi kalau kita tahu ya habis ngeflick terus langsung pindah ke kanan, tapi partner kita belum tentu secepat itu karena kita kan biasanya nggak ngomong ke partner kalau kita mau ngeflick. Jadi kita sendiri yang tahu ngeflick langsung pindah ke kanan, sedangkan partner kita di belakang pelongo-pelongo. Loh kok koncoku mari servis kok pindah kanan. Nah, aku lah mesti jaga kiri, terus kaget di smash mati. Nah kalau kalian tetap maksa semesnya tanggung, ya udah nggak usah pindah, soalnya percuma kamu pindah nanti sama-sama mati. Temenmu nggak siap, kamu sendiri waktu lompat untuk biasanya dari servis itu mau eh, habis servis terus mau siap-siap defense itu agak sulit, soalnya posisinya kan biasanya servis itu kayak main halus ya. Jadi kita harus hati-hati banget, terus kita dipaksa untuk lompat dan siap itu agak sulit. Nah itu biasanya matinya di situ. Jadi mending nunduk gak apa-apa sih. Jadi kalau tanggung banget kita nunduk aja. Jadi tetap jaganya depan dan belakang. Biar pemain belakang yang ini ya mau gak mau harus terima smash. Terus ada lagi ini teman-teman yang gini ya, habis service flick, terus dia nunduk jaga di tengah di depan, tapi raketnya itu diangkat tinggi. Jadi mungkin dia udah tahu lawan tuh bakal nyemes, terus dia ambil dan saking cepatnya smashnya dari lawan,
biasanya malah miss hit. Jadi bolanya udah lewat, terus melakukan gerakan. Nah itu biasanya mungkin kena bulunya atau mungkin kena frame dari raket yang mengakibatkan bolanya itu kembali gak sempurna atau mungkin out malahan. Atau kalau enggak ya fall, udah kena bulu, terus pemain belakang nggak bisa apa-apa soalnya itu pemain depannya nyanyil atau lancang kalau kata om-om. Jadi habis servis udah tanggung, terus pingin tanggung jawab malah tambah nggak karuan, jadi malah out. Jadi biarin aja, kalau udah tanggung ya udah kamu nunduk aja depannya net, terus temenmu yang di belakang yang harus siap-siap defend. Nah aku kasih tips lagi ya, jadi teman yang di belakang yang tugasnya nerima smashnya dari kesalahannya temennya itu yang ngeflick tanggung, itu sebaiknya langsung buang bolanya itu keras, pukulin kembalikan sekeras mungkin ke arah belakang, jadi kayak ngelop lagi. Itu habis lawan itu nyemes, kita balikin ke belakang ngelop lagi biar lawan itu juga kaget. Biasanya kalau habis nyemes keras itu kan kecenderungan badannya maju ya, jadi dikasih ke belakang lagi dia agak kaget. Nah itu mungkin lawannya masih bisa nyemes lagi untuk yang kedua kalinya, dan itu harus misah, benar-benar misah. Jadi habis pertama diselamatin sama partner yang di belakang, terus di lob itu langsung misah. Jadi posisi defense yang benar. Nah waktu misah itu juga aku amati teman-teman masih banyak yang bolong lapangannya, karena bolanya misalkan ditempatin di kolomnya double situ ya, jadi daerahnya double, itu harus ada yang jaga di lurusannya daerah double. Nggak boleh semua sama-sama di tengah. Paling enggak ya memang nggak lurus banget ya, kita nggak berdiri siap-siap defend di kolom yang kecil itu, tapi agak ke daerah sini, pokoknya tangan kita mampu cover di daerah yang garisnya double biar kita nggak kecolongan. Tapi yang banyak teman-teman lakukan, kemanapun bolanya itu tanggungnya di mana, mau di pojokannya di kolom double, mau di tengah-tengah garis T atau di tengah-tengah kamar, itu tetap jaganya kiri kanan. Malah aku amati banyak yang jaga kiri kanan tuh terlalu dekat ngerumpel di tengah, di dekatnya garis T. Nah, kenapa kok ketinggian? Kok harus berdekatan? Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada yang satu itu di lurusannya bola yang kita lob itu, harus ada yang jaga di lurusannya. Kalau misalkan lawan itu nyemesnya silang, itu harus diterima oleh yang pemain satunya yang nggak di lurusannya. Tapi kalau disemes lagi, lebih silang lagi ke arah kolom doublenya yang sebelah satunya, yang di silangannya, itu kan memang nggak ada yang jaga ya. Nah itu harus siap sih, pemain yang tadi yang jaga di kanan itu harus siap. Tapi biasanya kalau smashnya silang agak jauh, itu bolanya kan melambat. Jadi kalau kakinya cepat masih bisa itu dikembalikan, asal mau dan asal nggak malas melangkah ya. Aku lihat teman-teman banyak yang malas melangkah, kakinya itu statis, yang gerak itu cuman pinggang dan badannya aja. Jadi dijulurin untuk kayak meraih shuttlecocknya itu pakai cara diraih, tapi kakinya stay atau diem. Nah itu nggak bagus juga, soalnya kekuatannya nggak ada, cuman ngandelin pakai volley aja. Nah kalau volley-nya bisa tipis atau bisa keras ya nggak apa-apa, tapi itu nggak baik. Atlet aja nggak melakukan kayak gitu, kenapa kok kamu melakukan kayak gitu?
Jadi harus belajar melangkah untuk meraih bola biar lebih dekat. Kalau dekat sama lengan itu powernya pasti lebih bagus. Nggak boleh out juga. Jadi power bagus tuh dimanfaatin buat ngangkat bola setinggi mungkin biar jadi lob serang. Dan kalau bolanya tinggi, kita dan partner punya momen atau punya waktu untuk siap di posisi yang strategis. Nah, gitu. Oke guys, semoga tips-tips dari aku bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Ya mana ada beban. Bener aja ya beban. Iya. Enjoy. Saudaranya gitu. Ayo, Pak.